ya. Kita akan belajar sains di grade 6. Hari ini kita akan belajar yang namanya perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini dulu kalian sudah pernah dapat belajar perkembangbiakan pada tumbuhan dari grade 3, kemudian diulang grade 4 dan grade 5. Nah, hari ini kita akan lebih mendalami mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu bisa dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah perkembangbiakan generatif, kemudian ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan dengan cara generatif itu adalah suatu perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau bisa kalian sebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui adanya peleburan antara sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina, atau bisa kalian sebut dengan perkembangbiakan secara tak kawin. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu umumnya dibantu oleh yang namanya bunga pada tumbuhan itu sendiri. Nah, tumbuhan ini akan memiliki yang namanya bunga yang akan menjadi alat perkembangbiakannya. Nah, ada apa aja di bunga? Nah, bisa kalian lihat bagian-bagian bunga nanti bisa kalian lihat mengenai bagian-bagian bunga sempurna. Nah, di sini Miss Ana sudah tampilkan bagian bunga sempurna. Yang pertama kita akan lihat struktur pada bunga sempurna. Satu itu adalah ada yang namanya tangkai bunga. Apa sih itu tangkai bunga? Tangkai bunga itu adalah penghubung antara tangkai dengan ranting pada pohon bunga itu berada. Kemudian yang kedua ada dasar bunga. Nah, dasar bunga ini adalah tempat meletakkan mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan bakal biji. Nah, bakal biji, apa sih itu bakal biji? Itu adalah tempat terjadinya proses pembentukan biji yang nantinya akan menghasilkan biji yang matang. Kemudian dilanjutkan lagi itu ada kelopak. Nah, kelopak itu berfungsi untuk melindungi bunga ketika dalam keadaan kuncup. Nah, kemudian ada yang namanya mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya berfungsi untuk memperindah, mempercantik bunga itu sendiri. Nah, sehingga mampu menarik yang namanya serangga dan mampu membantu yang namanya proses penyerbukan pada bunga itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada putik, di mana putik di sini merupakan alat kelamin betina pada bunga. Dan yang terakhir itu kalian bisa lihat adalah benang sari. Nah, di benang sari ini itu merupakan adalah alat kelamin jantan. Oke, setelah membahas yang namanya struktur pada bunga sempurna, kita akan lanjut lagi mengenai penyerbukan. Nah, penyerbukan ini biasanya merupakan proses dari perkembangbiakan secara generatif. Nah, penyerbukan bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama kalian lihat adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu adalah penyerbukan di mana benang sari atau serbuk sari jatuh di kepala putik pada tumbuhan atau bunga yang sama. Kemudian itu ada penyerbukan tetangga, di mana penyerbukan tetangga itu adalah serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Kemudian ada penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang itu adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, yang terakhir ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, penyerbukan itu nanti bisa dibantu oleh yang namanya serangga, kemudian dibantu oleh manusia, dibantu oleh angin, air, ataupun sebagainya.
sehingga mempermudah yang namanya terjadi suatu penyerbukan. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu adalah perkembangbiakan di mana tidak terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kita akan bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu adalah perkembangbiakan dengan cara tunas. Perkembangbiakan secara tunas bisa kalian jumpai pada tumbuhan pisang, kemudian pada bambu, kemudian ada pada lidah buaya. Kemudian ada perkembangbiakan vegetatif dengan cara umbi lapis. Nah, umbi lapis ini nanti bisa kalian temukan pada tumbuhan bawang merah, kemudian bawang putih, bawang bombay, dan sebagainya. Selanjutnya ada umbi batang. Nah, umbi batang ini bisa kalian temukan pada tumbuhan ketela lambat, kemudian pada kentang. Dan selanjutnya itu adalah dengan cara umbi akar. Umbi akar itu bisa kalian temukan contohnya pada wortel, kemudian pada singkong. Dan selanjutnya ada yang namanya geragi. Nah, geragi ini itu bisa kalian temukan pada stroberi ataupun pada rumput teki. Nah, selanjutnya ada rizoma, di mana rizoma ini bisa kalian temukan atau bisa kalian temukan pada tanaman jahe, kemudian temulawak, kunyit, lengkuas. Rizoma itu biasanya disebut dengan perkembangbiakan dengan cara akar tinggal. Yang terakhir itu adalah spora. Spora itu contohnya adalah tumbuhan paku, kemudian ada tumbuhan lumut. Selanjutnya itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu biasanya dibantu oleh yang namanya manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama contohnya adalah cangkok. Cangkok itu bisa kalian temukan atau tanaman yang bisa dicangkok adalah seperti mangga, rambutan, kemudian ada jambu air dan sebagainya. Kemudian ada stek batang. Nah, stek batang ini misalnya pada singkong, kemudian ada pada bunga kembang sepatu. Selanjutnya itu ada stek daun. Stek daun itu bisa kalian praktekkan itu pada tumbuhan begonia, kemudian tumbuhan cocor bebek. Dan ada yang namanya merunduk, di mana merunduk ini biasanya dilakukan pada tumbuhan bougainville, kemudian stroberi. Dan yang terakhir itu adalah atau okulasi dan menyambung. Mana teknik ini bisa kalian praktekkan pada tumbuhan durian, jeruk, dan rambutan. Oke, itu tadi penjelasannya Miss Ana mengenai perkembangbiakan secara generatif maupun perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi sampai ketemu nanti di pembelajaran selanjutnya ya. Bye-bye.